Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa, hebat. Sebelumnya kita absensi dulu. Alfredo Saluku, hadir Bu. Gifki Gusliran, hadir Bu. Elvi dan Elvina, Hadir, Bu. Patricius Peternus, Hadir, Bu. Fani Anggita, Hadir, Bu. Seren Denada. Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Hadir. Oke, silakan buka bukunya. Oke, sebelum kita memulaikan pelajaran kita, satu orang pimpin kita ke dalam dulu. Siap, Bu. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Doa Bapa di dalam surga, sekarang kami menunaikan pelajaran kami. Berkatilah kami pada hari ini supaya semua pelajaran yang kami lakukan lancar dan baik. Itu juga guru kami yang akan mengajar kepada kami. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan. Dan teman-teman kami, Tuhan berilah mereka kemudahan dan kekuatan. Dan hanya sesingkat ini yang bisa kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita menyanyikan satu lagu wajib, yaitu Halo Halo Bandung. Satu orang tolong pimpin kita ke dalam lagu Halo Halo Bandung. Teman-teman, mari kita berdiri. Halo, halo Bandung. Tiga, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api, meribut rebut kembali. Halaman 1, subtema 1. Sekarang kita akan belajar subtema 1. Kali ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Oke, Anda didik kami pernah minum teh? Ada teh yang kemasan yang berada di botol dan ada yang kemasannya yang dicelupkan di air. Nah, Anda didik kami tahu bagaimana cara membuat atau bagaimana proses pembuatan teh tersebut. Tahu tidak? Tidak. Coba perhatikan bukunya. Di situ ada langkah-langkah dan proses pembuatan teh. Dimulai dari mana teh itu berasal, apa saja
gambarnya di situ. Lalu di bawahnya ada pertanyaan, diskusikan dengan teman. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Ada pertanyaan yang pertama, di mana letak perkebunan teh? Di mana pekerjaan apa saja yang berada di perkebunan teh? Apa saja tugas dari masing-masing pekerja di kebun teh? Ya, silakan dijawab sesuai dengan gambar yang ada. Gimana, sudah? Sudah. Oke, silakan satu orang bacakan hasil dari diskusinya bersama teman. Ya. Di manakah letak perkebunan teh? Letak perkebunan teh berada di pegunungan di daratan tinggi. 2. Pekerjaan apa saja yang ada di perkebunan teh? Jawab. Pekerjaan yang ada di perkebunan teh yaitu 1. Pemetik teh, pengolah teh, dan pengemas teh. 3. Apa tugas dari masing-masing pekerjaan kebun teh? Jawaban. Tugas dari masing-masing pekerjaan kebun teh adalah memetik teh, mengolah teh, dan mengemas teh. Ya, silakan dulu. Ya, ada diri kami di situ. Pada soal yang pertama, katakan di mana letak perkebunan teh. Coba diperhatikan gambarnya. Di gambarnya kan, perkebunan teh berada di perbukitan atau di daratan tinggi. Itu tempat perkebunan teh. Yang kedua, apa saja yang pekerjaan apa saja yang ada di perkebunan teh? Sini ada orang-orang yang memetik teh. Di sini ada pengolahnya. Sini dan ada yang pengemas, yang mengemas teh menjadi teh celup atau teh bubuk yang sering diminum di rumah. Dan yang terakhir, apa tugas dari masing-masing pekerja di perkebunan teh? Pekerjaannya pastinya memetik daun teh. Terus daun teh dibawa ke pabrik atau di industri. Pasti di situ ada pekerja yang mengolah. Apa saja pengolahannya? Ada yang menggiling, ada yang membersihkan, apa sebagainya. Dan yang terakhir ada yang mengemas, dikemas. Kalau bentuknya bubuk dikemas ke dalam kantongan-kantongan kecil. Oke. Selanjutnya, coba perhatikan gambar pada bukumu. Di situ ada 3 gambar tentang pekerjaan. Lalu di bawahnya ada keterangan apa pekerjaan yang ada pada gambar, apa tugasnya dan di mana tempat bekerjanya. Ya, silakan dijawab. Silakan dijawab seperti keterangan yang ada pada gambar. Lalu ada di bawahnya dijawab apa hubungan dari antara pekerjaan dan tempat bekerja. Hubungan dari pekerjaan dengan di mana tempatnya bekerja. Silakan dijawab. Perhatikan ada 3 gambar. Gambar pertama, apa pekerjaannya? Gambar kedua, gambar ketiga.
sudah selesai? Sudah. Ya, silakan jawab, satu orang menjawab. Jawaban pada gambar 1, yaitu pekerjaan petani, tugas menanam atau memanen, tempat bekerja, sawah atau dataran tinggi. Jawaban gambar 2, yaitu pekerjaan nelayan, tugas menangkap atau memelihara ikan, tempat bekerja, laut atau perairan. Jawaban pada gambar 3, yaitu pekerjaan petani, tugas menanam sayur, tempat bekerja, ladang atau dataran rendah. Ya, gimana yang lain jawabannya? Oke, ya, coba perhatikan gambarnya. Di situ gambar yang pertama ada orang yang bekerja di sawah atau sedang memanen padi. Maka tugasnya adalah memanen, menanam atau memanen padi, dan tempat bekerjanya adalah di sawah atau di dataran tinggi. Yang kedua, nelayan. Ini pekerjaannya nelayan. Tempat bekerjanya otomatis di laut atau di perairan. Dan yang terakhir adalah bekerja di ladang. Nah, pertanyaan di bawahnya ada pertanyaan, apa hubungan antara pekerjaan dengan tempat bekerja? Apa yang menjadi hubungannya antara bekerja dan pekerjaan, sebuah pekerjaan atau profesi dengan tempat bekerjanya? Ada yang bisa menjawab? Saya, ya. Hubungan antara pekerjaan dan tempat bekerja. Karena pekerjaan sangat dipenuhi oleh wilayah tempat tinggal pekerjaan di dataran tinggi, berbeda di daerah dataran rendah. Ya. Hubungan antara pekerjaan dengan tempat bekerja sangat berhubungan, sangat saling berpengaruh. Contohnya seperti pemetik daun teh tadi. Pemetik daun teh yang berada di dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi, pekerjaannya sebagai yang ada di situ adalah perkebunan teh, otomatis di situ pekerjaan yang ada adalah ada yang memetik daun teh. Misalnya nelayan, pekerjaan nelayan. Tidak mungkin kan nelayan bekerja di kebun. Profesi atau pekerjaan nelayan bekerja di tempat bekerjanya di laut. Otomatis pekerjaannya bekerja di laut atau di perairan. Itu tempat atau lokasi suatu pekerjaan, suatu wilayah akan mempengaruhi pekerjaan yang ada di situ. Contohnya lagi, seperti kalau kita berada di daerah pesisir laut, otomatis yang paling banyak di situ adalah bekerja sebagai nelayan. Tidak mungkin kan pekerjaan nelayan tapi bekerja di kebun. Mau ngapain di kebun? Misalnya di daerahnya misalnya kita berada di daerah dataran tinggi di pegunungan. Otomatis kalau daerah kita dataran tinggi, maka pekerjaan kita adalah menjadi pekebun atau petani. Nah, makanya hubungan antara pekerjaan dengan tempat bekerja itu sangat
pengaruh. Lalu tugas saudara adalah coba ceritakan lokasi tempat tinggalmu dengan apa saja profesi atau pekerjaan yang berada di daerahmu. Coba tuliskan apa saja pekerjaan yang berada di daerahmu. Misalnya daerahmu di dataran tinggi atau di dataran rendah, di perairan, dan apa saja pekerjaan paling banyak di situ. Coba kerja. Profesi apa yang paling banyak berada di daerahmu atau di wilayah tempat tinggal? Oke, sudah? Sudah. Sudah. Coba satu orang bacakan. Saya Bu. Ya. Daerah tempat tinggal saya di dataran tinggi dan wilayah daerah dan pekerjaan yang ada di daerah saya, yaitu petani, nelayan, dan rata-rata pekerja di kebun. Ya. Ya, daerah tempat tinggalnya berada di dataran tinggi dan daerah perairan. Dan pekerjaan yang ada di situ apa tadi? Petani, nelayan, dan rata-rata pekerja. Ya. Di dataran tinggi ada yang bekerja sebagai petani, dan di daerah perairan ada yang bekerja sebagai nelayan, serta rata-rata bekerja di kebun. Nah, contohnya seperti ini tadi. Pekerjaan dan daerah atau wilayah tempat tinggal itu sangat berpengaruh karena letak geografis wilayah kita. Terjadi dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah perairan. Contohnya, misalnya seperti di pulau-pulau selain kita ini, rata-rata seperti di Kalimantan. Di Kalimantan rata-rata di situ perkebunan semua atau hutan semua. Jadi rata-rata di sana bekerja di menjadi petani atau bekerja di kebun. Misalnya lagi seperti bekerja di perkebunan kelapa sawit, otomatis pekerjaan yang ada di situ adalah pekebun. Nah, bekerja di kebun. Sampai apa lagi di situ di tempat kerja kita? Misalnya tempat kerja kita di sebuah pertambangan. Kalau pertambangan ada seperti pertambang minyak. Di mana ada pertambang minyak? Di laut, daerah perairan. Nah, jadi lokasi tempat atau wilayah tempat bekerja kita memengaruhi pekerjaan kita. Nah, coba perhatikan
pada bukumu ada peta. Coba perhatikan peta yang ada di buku. Di situ kita dapat melihat dataran tinggi, dataran rendah, daerah perairan pada peta tersebut. Lihat pada lampiran yang ada. Di situ ada yang diberikan warna. Di situ ada warna merah sebagai dataran tinggi, warna hijau sebagai dataran rendah, dan yang warna biru adalah sebagai daerah perairan. Nah, pada peta tersebut amati daerah wilayah-wilayahnya. Maka dari situ amati apa saja pekerjaan yang memungkinkan pada setiap daerah tersebut. Misalnya tadi di daratan tinggi, apa kemungkinan pekerjaan yang ada di sana? Dataran rendah dan perairan. Silakan dijawab pada tabel yang ada. Sini. Tabel sini ada pekerjaan dan lokasinya. Apa pekerjaannya dan di mana lokasinya? Lokasinya di mana? Di perairan, di dataran tinggi, dan di dataran rendah. Lalu yang kedua, simpulkan apa yang telah kamu tulis pada tabel tersebut. Apa yang bisa kamu simpulkan dari hasil pekerjaan tersebut? Siapa yang menjawab? Perhatikan petanya, apa saja pekerjaan yang memungkinkan berada di lokasi atau daerah tersebut. Mana? Sudah? Sudah. Satu orang membacakan hasil dari yang telah dibuat. Saya. Hasil dari pengamatan pada peta di atas adalah: 1. Pekerjaan dan lokasi. Pekerjaan petani, lokasi dataran tinggi. Pekerjaan pengembangan nelayan, lokasi perairan. Pekerjaan industri, lokasi dataran rendah. Yang saya simpulkan pada tabel yang saya buat adalah: setiap wilayah atau tempat berbeda memiliki pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan daerah wilayahnya serta sumber daya yang ada di sana. Ya. Pada peta tersebut, pada wilayah tersebut, kita dapat melihat ini apa yang telah disimpulkan. Misalnya tadi pada pegunungan, pada dataran tinggi, di sini pekerjaannya apa tadi?
tani, bisa menjadi petani, bisa menjadi pekebun. Nah, pada dataran rendah di sini apa? Di sini ada tadi ada sini ada pekerja di industri. Pekerja di industri apa saja? Pasti banyak pekerjaannya di sana. Bagian-bagiannya, mau yang mengolah, pengemas, dan pengatur pekerjaan di industri. Lalu pada daerah perairan, otomatis ada yang menjadi nelayan, menangkap ikan, dan bisa juga ada penambangan. Lalu apa yang dapat disimpulkan tadi pada tabel tersebut? Yaitu Setiap wilayah atau tempat berbeda memiliki pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan daerah wilayahnya serta sumber daya yang ada di sana. ya, setiap wilayah atau daerah dapat mempengaruhi profesi atau pekerjaan serta sumber daya yang kita miliki di daerah tersebut. Seperti tadi di daerah pegunungan, di daerah dataran tinggi ada perkebunan teh. Perkebunan teh otomatis pekerjaan yang ada tadi apa? Ada yang memetik teh. Lalu setelah dipetik dibawa ke pabrik atau di industri. Di situ juga ada pekerjaannya. Pekerjaannya bukan lagi memetik teh, tetapi mengolah teh. Nah, di awal tadi kita telah tahu proses-proses apa saja pekerjaan, di mana letak perkebunan teh, apa saja pekerjaannya. Ada tadi yang memetik, ada yang mengolah, dan ada yang mengemas. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana proses dari teh tersebut, dimulai dari pemetikan sampai bisa menjadi teh yang bisa kita nikmati setiap hari, atau teh yang ada pada kemasan. Misalnya teh botol, ada teh tubruk. Nah, coba perhatikan, dibaca teks pada halaman 4. Ada di situ teks ulil sidang teh. Silakan dibaca dalam hati teks tersebut. Silakan dibaca teksnya. Teks ulil sidang teh. Silakan dibaca. Dan coba satu orang bacakan. Peter, bacakan teks si ulil sidang teh. Yang lain perhatikan bukunya. Ulil si daun teh. Aku ulil si pucuk daun teh. Aku tinggal di dataran tinggi yang berudara sejuk dan dingin. Aku bersama teman-temanku terhambat di perbukitan dan di lembah pegunungan. Bagaikan permadani hijau di kaki langit. Saat aku menjadi tunas
Nah, kita telah membaca teks cerita Ulir si Pucuk Teh. Lalu di situ kita telah mengetahui bagaimana proses teh tersebut dimulai dari pemetikan sampai pemasak. Lalu silahkan jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Yang pertama, sebutkan sebanyak mungkin pekerjaan yang ada di dalam cerita si Ulir si daun teh. Yang kedua, tuliskan proses ulir si daun teh sampai menjadi teh pucuk dan dapat dinikmati oleh semua orang. Ya, silakan dikerjakan sesuai pada teks cerita yang telah dibaca. Tuliskan apa saja pekerjaan yang ada pada teks ulir si pucuk teh. Lalu tuliskan prosesnya. Proses dimulai dari pemetikan sampai hingga dapat dikonsumsi.
Seven. Nah, situ telah dijawab. Satu orang tuh bacakan hasil jawabannya. Satu, sebutkan sebanyak mungkin pekerjaan yang ada di dalam cerita Jaya. Pekerjaan yang ada di dalam cerita Ulun Sidang Teh yaitu 1. Pemetik teh, 2. Pengolah teh, 3. Pengemas teh. 2. Tulislah proses Ulun Sidang Teh sampai menjadi teh tubruk yang dapat dinikmati oleh semua orang dalam diagram berikut. Proses Ulun Sidang Teh sampai menjadi teh tubruk yang dapat dinikmati oleh semua orang yaitu pucuk teh dipetik, pucuk teh dibawa di pabrik industri, pucuk teh diletakkan dalam ruangan besar hingga layu, kemudian pucuk teh dimasukkan ke dalam mesin penggilingan hingga halus, lalu dimasukkan ke dalam alat berputar untuk memisahkan batang dan kotoran, lalu dikeringkan dan akhirnya dikemas di dalam kertas kasa atau kemasan sederhana yang dinamakan teh tubruk. Ya, itu dia. Pada teks cerita Ulun si pucuk teh, di situ ada pekerjaan-pekerjaannya, dimulai dari proses pemetik. Ada yang memetik daun teh, ada yang mengolah, dan ada yang mengemas teh. Lalu proses-prosesnya. Yang pertama, apa prosesnya? Prosesnya daun teh dipetik dari perkebunan teh yang berada di pegunungan atau dataran tinggi, lalu dibawa ke industri atau di pabrik, diolah. Di situ pertama apa tadi? Dikeringkan atau disimpan di ruangan hingga layu, lalu dimasukkan ke dalam penggilingan. Lalu setelah dimasukkan di penggilingan, dikeringkan lagi, dimasukkan ke dalam mesin pengputar untuk menyaring antara bakal dengan daun teh. Nah, setelah itu baru lagi dikeringkan lagi dan dikemas ke dalam teh, ke dalam kantong teh. Tahu teh celup itu? Nah, itu pengemasan dari daun teh. Lalu ada juga teh yang dibuat di dalam kemasan. Ada teh kotak, ada teh botol. Nah, itu juga bagian-bagian dari proses pembuatan teh. Oke. Itulah pelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar mengenai pekerjaan. Apa saja pekerjaan yang sesuai dengan tempat bekerja atau daerah tempat atau lokasi tempat bekerja. Misalnya misalnya pada daerah dataran tinggi ada bekerja di perkebunan teh. Di daerah perairan ada yang bekerja sebagai nelayan. Di daerah dataran rendah ada yang bekerja misalnya di industri, di pabrik, menjadi apa di situ, pengolah. Nah, pekerjaan dipengaruhi oleh lokasi atau geografis daerah tempat tinggal kita. Lalu hari ini juga kita telah belajar bagaimana proses pembuatan teh, dimulai dari pemetik, pengolahan sampai pada produk kemasannya atau produk yang bisa kita nikmati, yang dijual di warung-warung atau di toko. Nah, demikian saja pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini bisa menambah wawasan anak didikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita,
satu orang, silakan ikut kita ke dalam rumah. Saya Bu. Ya.